Ya, kembali di Special Report pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Masih bersama saya Nasiti Lestari. Dan saya Tasya Liutmila, kita sedang menyaksikan perjalanan iring-iringan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang sudah meninggalkan dari Rumah Kertanegara menuju gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Dan saat ini pemirsa sudah bergabung bersama kita pengamat politik Gun-Gun Herianto. Selamat pagi Mas Gun-Gun. Hari yang menggembirakan. Iya. Sangat menggembirakan. Tidak hanya bagi mereka yang memilih 02 saja di Pilpres kemarin, tapi bagaimanapun Presiden semuanya, baik yang memilih ataupun tidak memilih. Harus mengucapkan selamat bertugas dan mudah-mudahan amanah. Ya. Dapatkan mandat kuasa rakyat yang luar biasa. Ya. Karena bukan 8%, sekarang menjadi Presiden Republik. Yes. Dan kita sama-sama menyaksikan saat ini sudah memasuki kawasan Senayan ya. Iring-iringan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama keluarga inti sudah memasuki kawasan Senayan seperti ini lewat depan ya. Iya. Dan kita sama-sama lihat juga Mas Gun-Gun tadi dari Kertanegara dan wow, ini banyak sekali masyarakat yang berkumpul bahkan sejak pagi. Ini kalau hari Minggu biasanya Mas Gun-Gun di situ buat lari-lari. Sekarang kita menyaksikan saja bagaimana antusias dari masyarakat, dan saya rasa tadi tidak hanya masyarakat Jakarta saja Mas yang ikut menyambut atau merayakan pelantikan Presiden terpilih hari ini. Betul sekali, ini kan momentum untuk rakyat Indonesia ya. Karena Presiden terpilih bukan hanya untuk menjadi Presiden masyarakat Jakarta, tapi seluruh wilayah Nusantara yang akan terkena terdampak kebijakan-kebijakan Presiden 5 tahun ke depan. Iya. Dan panggung rakyat juga sebentar lagi dibuka pukul, tadi sudah dibuka. Sudah jam 8.30 sudah ya? ada yang mulai tadi panggungnya, karena ada 14 panggung yang akan secara bergantian hidup begitu ya. Beberapa jam ada jadwalnya masing-masing, jam 10, kemudian jam 11, jam 2, dan nanti ada malam hari juga masih ada panggung. Ini ramai sekali ya, kita bisa saksikan, berarti memang antusiasme rakyat untuk menyaksikan prosesi pelantikan, pembacaan sumpah dan janji jabatan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini sangat tinggi. Kita bisa saksikan mereka berdiri di sepanjang jalan protokol Sudirman. Ya. Tadi kita sudah melihat ada Presiden ke-6. Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga ada Pak mantan Wapres juga, ada Pak Yusuf Kalla, kemudian rasanya semua tamu-tamu negara juga sudah hadir saat ini di gedung DPR MPR, meskipun acara nantinya baru mulai jam 10. Iya, tapi memang tamu-tamu dikondisikan untuk hadir sebelum Prabowo Subianto. Jadi memang tamu-tamu negara sudah masuk ke dalam ruangan, kemudian baru Prabowo Subianto hadir. Ya. Mas Gun-Gun mungkin bisa dijelaskan kalau Mas Gun-Gun sendiri mengamati perjalanan politik Prabowo Subianto. Tadi saya bicara dengan Nastiti, ini kan bukan perjalanan yang sebentar ya untuk sampai di titik ini. Kenapa kemudian hari ini menjadi sangat penting dan terasa sangat membahagiakan karena Prabowo Subianto itu adalah capres sejak 2014 begitu. Iya, ini sebagai capres sejak 2014, tapi sebelumnya juga sudah menjadi calon wakil presidennya Ibu Mega. Jadi memang perjalanan panjang seorang Prabowo untuk dilantik hari ini. Saya memaknai dua hal. Pertama, kompetisi politik itu harus kemudian memang memberi semacam inspirasi bagi banyak orang bahwa ini bukan proses instan gitu ya. Ya, betul. Perjuangan politik kalah satu kali itu tidak menjadi masalah. Dan proses itu terus akan bergulir dan ada momentumnya. Kemudian yang kedua, bagaimanapun ada kompetisi di satu sisi, kemudian ada kebersamaan di sisi lain. Itu harusnya kemudian menjadi satu nilai bagi bangsa kita. Ya, Mbak Nastiti, Mbak Tasya, kita tahu bahwa perbedaan politik di Indonesia ini, kalau kita lihat landscape politiknya itu sangat terfragmentasi sedemikian rupa, benar nggak? Bayangkan kita tidak punya basis ideologi yang
jelas di antara partai-partai sehingga kekuatan politik itu terfragmentasi sedemikian rupa. Betul. Sehingga kemudian kita bisa lihat bagaimana kepentingan partai politik itu begitu dominan. Iya. Dan presiden siapapun yang terpilih harus mengatasi fragmentasi kekuatan politik itu. Indonesia ini termasuk dalam sistem itu menganut multiparteisme ekstrim kan ya. Dan karena itu maka relasi eksekutif legislatif kerap kali terpengaruh oleh dinamika yang terjadi karena fragmentasi itu. Baik, kita sama-sama saksikan ini sudah tiba di gedung MPR. Tapi Mas Gun-Gun memang tadi mengingatkan bahwa, ya ini kita saksikan bersama, Presiden terpilih Prabowo Subianto akhirnya sampai di hari ini ya. Sampai di momentumnya. Sampai di momentum ini berjalan di karpet merah menuju gedung MPR. Bukan 3 lagi hari. sebagai Menhan. Iya, bukan sebagai tapi Menhan. sebagai calon presiden yang akan dilantik hari ini. 3 hari setelah ulang tahunnya yang ke-73. 3 hari setelah. Kado ulang tahun yang manis sekali ya ini. Ya, kita selain apresiasi tentu juga harus memberi sejumlah catatan. Iya. Layaknya sebagai warga negara yang berada di negara demokrasi, apresiasi itu juga harus sekaligus diberi catatan-catatan kritisnya. Supaya kemudian momentum hari ini menjadi pengingat juga bagi presiden terlantik ya. Iya. Nanti untuk memang bekerja lebih optimal. Ya. Menyusul di belakang Pak Prabowo ini ada Mas Didit. Dialah yang merancang semua. Iya, ini jadi seperti hutan tropis ya. Memang luar biasa ya, sebagai desainer tidak hanya untuk fashion di Eropa yang bermukim di Paris, tapi juga bisa menerjemahkan bagaimana keindahan, bagaimana kekayaan alam tropis Indonesia saat ini di gedung DPR MPR, tempat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Catatan terkritis apa, Mas Gun-Gun, kalau kita memulai dari yang paling top of mind saat ini? Menurut saya catatan pertama ya, karena ini pasti setelah dilantik itu membentuk kabinet. Kabinetnya akan diisi oleh banyak sekali orang. Banyak sekali orang. Kita sudah menyaksikan Menteri rangkaiannya dan beberapa hari ini. Wakil Menteri ini mungkin akan melampaui angka 100 nih ya. Iya. Dan ini seingat saya dalam sejarah Republik kita hanya kabinet Dwi Kora II yang punya lebih dari 100 ya menteri waktu lebih itu. dari 100. Dan itu pun juga tidak bertahan lama ya? Tidak bertahan lama, cuma dari Februari sampai Maret saja, ya kan? Di tahun yang sama. Di tahun yang sama, tahun 66. 66 ya. Dan itu jumlah menteri melampaui 100. Nah, sementara pasca reformasi ya kita melihat jumlah rentang menteri itu hanya di antara 35 sampai 36 saja. Contoh misalnya Habibie 35, ya kan? Kementerian. Kemudian era Gus Dur itu 35. Iya Gus Dur 35 betul. Iya. Kemudian Bu Mega yang paling sedikit menterinya hanya 30. Iya. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi setelahnya ya kan Pak SBY periode pertama memang 35. Periode keduanya 34 seingat saya. Iya. Kemudian Jokowi 2 periode 34 pos kementerian. Nah, ini jumlah menteri yang banyak, termasuk wakil menteri ya, dan tentu kita sama-sama tahu ada badan dan lembaga. Iya. Makanya kemudian yang di top of mind tadi kata Mbak Tansi apa di saya? Saya hanya ingin mengingatkan bahwa mengelola orang dengan tadi komposisi yang banyak itu tidak mudah. Baik, Mas Gun-Gun, mohon maaf kita potong dulu, kita saksikan. Oh, tadi ada informasi. Kita masih menunggu Presiden Joko Widodo ya untuk hadir karena tadi hadir. baru saja kita juga melihat Pak Prabowo ternyata tidak langsung memasuki ruang sidang, tapi sedang menunggu sepertinya di break room. Ini adalah Wakil Perdana Menteri Rusia yang hadir seorang diri dan rupanya Pak Prabowo langsung menyambut tamu negara yang hadir.
Wakil Perdana Menteri Rusia Denis Manturov baru saja hadir. Ini dari mana? Ini tamu negara dari Yordania. Oke. Kita masih sama-sama saksikan iring-iringan para tamu negara yang hadir di gedung DPR MPR RI hari ini. Tadi kita sudah sama-sama lihat Perdana Menteri Rusia dan juga tamu negara dari Wakil Perdana Menteri Rusia dan juga tamu negara dari Yordania. Ada 33 ya wakil negara yang akan tamu negara yang akan hadir. Ada dari Brunei Darussalam, ada dari Filipina, Kamboja, Korea Selatan, Malaysia, Papua Nugini, Serbia, Singapura, kemudian juga ada Kepulauan Solomon. Ini kita sama-sama saksikan. Mas Gun-Gun, ini memang Prabowo sebelum di titik hari ini memang sempat melakukan beberapa kunjungan luar negeri ya. Betul. Untuk ke beberapa negara sahabat. Dan kalau kita lihat pergerakan Pak Prabowo sebelum dilantik ini menarik ya. Iya. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan banyak sekali proses-proses transisi baik intra-government di pemerintahan kita Iya. sendiri maupun hubungan diplomatik keluar. Iya, jadi sekaligus kayak seperti memperkenalkan diri bahwa saya akan menjadi presiden Indonesia ya. berikutnya Dan begitu ya. sangat intens kan kemarin Iya. beberapa bulan belakangan kunjungan ke beberapa negara Iya. sahabat dan mungkin sekaligus juga mengundang kali ya. Iya, mengundang untuk Memberitahu hadir di hari ini ya. Undangan langsung. Undangan langsung. Penguasaan bahasa asing rasanya juga bukan menjadi Iya, kendala ya, sangat Bapak. baik, Masalah, iya. Sangat lancar berbahasa Inggris, Iya. Jerman. Iya, betul. Ini adalah tamu negara dari Jepang kalau saya tidak salah melihat mobilnya tadi ya. Mantan Menteri Luar Negeri. Kalau Iya. kalau dilihat ya, Pak Prabowo ini kan sebenarnya juga diuntungkan beberapa faktor ya. Iya. Yang itu tentu harusnya menjadi modal sosial Pak Prabowo. Apa tuh mulai misalnya hari Mas ini. Gun-Gun beberapa faktor yang menguntungkan? Pertama itu tentu transisi dari Jokowinya Iya. itu yang tidak pernah dinikmati oleh Presiden manapun ya di sebelumnya. Indonesia. Iya. Boleh deh Baik dibahas beberapa. Ini utusan pribadi dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Jadi memang ini mungkin adalah buah dari kunjungan luar negeri Prabowo sebelumnya, sehingga hari ini kita bisa menyaksikan banyak sekali tamu-tamu negara, kalaupun bukan kepala negaranya yang hadir, tetapi ada utusan-utusan negara dari sejumlah negara. Ya. Dan apakah presiden sebagai seorang presiden terpilih menyambut langsung? Ini memang sudah menjadi ketetapan, ada aturannya? Iya, saya pikir dalam setiap acara kenegaraan, ya tamu serta kepala negara itu biasanya memang akan disambut ya. Ya. Terutama ini kan juga menjadi momentum awal
bagi Pak Prabowo menunjukkan juga ke halayak bukan hanya di Indonesia tapi karena ini disorot juga pasti oleh pers Dunia mancanegara ya. Iya. soal kedekatan, soal hubungan baik yang mulai akan dijaga oleh Pak Prabowo begitu. Dan bagusnya Pak Jokowi juga sepertinya memberi ruang lebih leluasa pada Pak Prabowo. Iya, tidak kan berusaha biasanya kan presiden mencoba yang masih mencuri ini ya, yang masih panggung. menjabat itu juga diperkenankan. Iya. Oh, sebenarnya. berdampingan Karena ya. kan Iya. sebelum dilantik itu sebenarnya presidennya masih Pak Jokowi kan. Iya. 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 Ini seperti tadi saya bilang ke Mbak Tasya, ini sebenarnya Prabowo diuntungkan sekali dengan beberapa faktor, antara lain adalah faktor Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi memberi keleluasan luar biasa pada Pak Prabowo, contohnya masuknya orang-orang inti untuk transisi jauh sebelum dilantik. Magang ya, ada menteri-menteri magang mungkin bisa Ada dibilang ya. Thomas Suwandono misalnya di Iya. Kementerian Keuangan kan. Ya. Kemudian juga ada Menteri Hukum dan HAM, Iya. itu sudah lebih awal Sudah lebih sebelum awal dilantik bisa hari ini. Test the water dulu ya testing sebelum the water. mulai bekerja sebenarnya, tetapi Dan itu backbone ya, kayak Wakil Menteri Ekonomi. Iya. Bagaimanapun menyangkut politik anggaran. Hmm. Hak khusus lainnya adalah perubahan undang-undang, itu signifikan sekali ya. Iya. Kalau kita lihat Undang-Undang 39 ya tahun 2008 itu berubah jadi Undang-Undang 61 2004 Iya. 2024. Yang tadinya mengatur Membatasi. tentang jumlah kementerian. Bayangin aja itu tidak pernah bisa dinikmati oleh presiden manapun iya betul. pasca reformasi ya. Dan itu 2024 ya Betul. ditekennya, Iya, berlakunya. berlakunya 2024 dan itu menjadi hak khusus ya yang luar biasa yang dinikmati oleh Pak Prabowo. Dia bisa tidak hanya dipatok 34 pos kementerian. Iya. Jadi mungkin aja bisa 48 ya Iya. pos kementerian. Tidak ada Nomenklatur. batasan ya Mas Gun Gun? Iya, disesuaikan Tidak ada dengan batasan. kebutuhan presiden. Termasuk juga wakil menteri, Termasuk wakil menteri ini staf khususnya juga. Bahkan satu kementerian wakil menterinya bisa 3. Iya. Iya kan? Wakil menteri bisa lebih dari 2. Kayak misalnya Kementerian Luar Negeri berpotensi menjadi 2 atau 3. Iya, Kementerian Pendidikan menjadi Pendidikan dan Kebudayaan menjadi 3. Kementerian Pendidikan nomenklaturnya Dirubah, diubah dipisah-pisah. ya Iya. menjadi beberapa. Selain Kementerian dasar menengah, ada pendidikan tinggi, kemudian ada risetnya sendiri, ada kebudayaan. Iya. Tapi kalau bicara Undang-Undang Nomor 61 2024 tentang Kementerian Negara. jumlah kementerian negara itu, rasanya kita jadi lupa sejenak dengan postur anggaran. Ya, itu. Kalau kementeriannya nambah gemuk kan berarti postur itu jadi anggaran juga harus catatan menyesuaikan. kedua ya setelah jumlah orang itu Iya. adalah soal anggaran. Kenapa? Karena ini SOTK yang luar biasa butuh jadi sistem organisasi dan tata kerja Ya. organisasi kementerian yang butuh mendapatkan catatan Mbak Nastiti. Bayangkan dengan 34 pos kementerian kemarin aja itu udah dibutuhkan anggaran yang luar biasa banyak, terutama untuk SDM ya, ASN. Nah sekarang dengan tambah, tentu harus ada plotting anggaran baru. Ya. Belum lagi soal koordinasinya. Iya. Anatomi birokrasinya, Persis itu. penyesuaiannya. Anatomi birokrasi. Karena kan. habis pelantikan rencananya besok Langsung Mas pelantikan Gun-Gun, menteri katanya ya. untuk pelantikan menteri itu kan semua mata akan melihat kepada 100 hari kerja presiden. Persis. Itu Ya. jadi quick wins ya. Catatan-catatan kritisnya Mas Gun-Gun kita lanjutkan di segmen berikutnya. Tasya, Oke. kita jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Report pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Ya, kembali di Special Report pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Pemirsa, saat ini gambar yang Anda saksikan adalah suasana Istana Merdeka Jakarta, di mana Presiden Joko Widodo sesaat lagi akan meninggalkan Istana Negara untuk menuju ruang sidang paripurna di gedung DPR MPR RI. Jadi kalau Jokowi bilangnya kemarin hari ini saya akan menyerahkan tongkat estafet kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Serangkaian acara perpisahan kemarin juga sudah digelar di Istana Merdeka, termasuk menanam pohon, kemudian berpisah dengan para staf, Ya. para wartawan istana juga sudah dilakukan. Dan nanti setelah acara di DPR, rencananya Prabowo dan juga Jokowi akan kembali ke
istana untuk ketemu dengan masyarakat. Ini juga kita sudah lihat ada panggung yang disiapkan di sisi kanan istana. Kalau pesan-pesan rasanya selama ini baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo sudah banyak sering bertemu, pesan-pesan rasanya sudah tersampaikan semua, Mas Gun-Gun. Iya, betul. Beberapa perjumpaan sebelum hari ini kan, terutama pada saat sebelum pemanggilan nama-nama menteri dan wakil menteri kan beberapa kali dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, termasuk di Solo kan ya. Iya. Jadi di situ komunikasi politik sudah sangat intens dan sepertinya beberapa hal sudah deal dan terkonfirmasi dalam selama seminggu kemarin ya, iya, representasi sejumlah nama yang diundang oleh Pak Prabowo ya kan. Artinya memang 17 nama yang kecenderungan menjadi menteri ini Pak kita lihat. Jokowi ya. Itu cukup menjadi wajah kabinet Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan. Kita saksikan bersama-sama ini cucu-cucu dan Presiden Jokowi berpamitan untuk terakhir kalinya kepada Karungga ya, jajaran ya. Karungga sepertinya ya. Iya. Untuk menuju ke gedung DPR MPR. Ini cucu-cucu berseragam warna merah. Jadi mungkin kalau hari ini agak emosional untuk Pak Prabowo, mungkin juga emosional untuk Pak Jokowi ya, karena setelah 10 tahun akhirnya meninggalkan tempat ini, bukan waktu yang sebentar. Inilah konsekuensi kita berdemokrasi, jadi ada yang datang, ada pergi 5 tahunan. Kebetulan memang setiap presiden diberi kesempatan untuk mencalonkan diri lagi, hanya 1 periode setelahnya, jadi maksimum 10 tahun. Jangan pernah bermimpi untuk lebih dari itu. Jangan pernah bermimpi. Setiap masa ada orangnya, setiap orang masa ada masanya. Ya, betul. Dan ini Mbak Nastiti, Mbak Tasya, pelajaran baik bagi demokrasi kita. Jangan pernah melampaui konstitusi. Yes. Kenapa? Karena 2 periode atau 10 tahun itu menurut saya sudah cukup. Karena kalau lebih dari itu biasanya muncul penyakit bawaan kekuasaan. Iya. Dan Pak Jokowi dengan segala plus minusnya menurut saya sudah mendedikasikan ya banyak hal pada Republik ini. Ya tentu tidak akan pernah bisa sempurna dan ketidaksempurnaannya itu menjadi catatan-catatan penting bagi presiden berikutnya. Iya. Dan komunikasi yang tadi Anda sampaikan Mas Gun-Gun, komunikasi politik yang terbangun antara Pak Prabowo, kedekatannya dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi, rasanya kita tidak pernah melihatnya ketika periode 10 tahun lalu. Dari transisi kepemimpinan Pak SBY kepada Pak Jokowi ya. Bahkan di periode-periode sejak Orde Lama ke Orde Baru. Jadi dari Soekarno ke Soeharto, dari Soeharto ke Habibie, dari Habibie ke Gus Dur masih agak lumayan ya kan. Dari Gus Dur ke Megawati juga ada problem komunikasi. Jadi kalau sehari ini kita menyaksikan transisi yang bisa dikatakan cukup mulus, ini bagus atau kita perlu bagus tapi harus hati-hati juga Mas Gun-Gun? Menurut saya bagus dengan sejumlah catatan. Bagus tapi ada catatannya. Penting. Iya. Kenapa? Karena kan tetap harus mengedepankan rasionalitas. Kekuasaan itu harus selalu diberi catatan supaya kemudian tidak protektif bagi sekelompok orang tertentu saja. Ya, oleh karena itu maka kita apresiasi tapi apresiasi kritis. Gitu. Ini transisi yang bagus, termasuk dalam konteks penyiapan menteri-menteri kabinet, ada pembekalan kemarin. Kita belum pernah menyaksikan ini sebelumnya. Persis. Serapi ini dan sedetail itu ya. Dan ini kategorinya menurut saya terstruktur dengan sangat baik ya. Kayak misalnya kemarin para menteri diberi insight tentang praktek pemberantasan korupsi di beberapa negara, handling opini publik gitu ya kan. Tentang AI juga. AI ya itu menurut saya materi-materi yang memang relevan untuk saat ini dan ke depan. Dan nanti masih ada pendalaman lagi di Pendadaran Serem ya kayaknya di Akmil Magelang ya. Mungkin juga ada ini pembekalan fisik juga, ada lari, ada angkat beban. Kita berharap begitu. Karena rasanya ini juga sekali lagi ini baru terjadi kali ini ya. Mungkin persis karena backgroundnya Pak Prabowo. Ya. Saya sih mengapresiasi ini sebagai sebuah kemajuan ya. Karena transisi ini sangat penting sekali untuk bicara soal bukan ego sektoral, ego partai, ego kelompok. Ini untuk Indonesia.
Betul. Jadi pada saat misalnya presiden yang sudah menyelesaikan masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh orang lain, seharusnya transisi seperti ini. Iya. Sekalipun berbeda kongsi, berbeda partai. Iya. Nanti lama-lama kita akan jadi dewasa sebagai negara demokrasi besar ya di dunia. Iya. Ya nggak apa-apa, nanti 5 tahun ke depan siapa yang mau berkompetisi lagi. Tapi kalau bicara nanti pembekalan di Magelang, itu tidak hanya mereka yang 106, 108 yang dipanggil kemarin, tapi juga membawa pasangan. Jadi terbayang Tasya bagaimana penuhnya Magelang nanti. Oh, di Magelang nggak apa-apa, kayaknya banyak ruangan yang besar-besar ya. Di Akmil dan ya. area terbukanya kan enak. Iya, iya. Bagus juga membangun chemistry ya. Bukan hanya mereka yang bertugas, tapi mereka yang biasanya mendampingi. Mendampingi, ya. betul. Bahkan staf khusus juga dijadwalkan untuk ikut hadir pembekalan. Ini menurut saya memang salah satu transisi terbaik ya, yang pernah ada di Republik kita. Dan ini harusnya jadi modal sosial bagi Pak Prabowo sih. Kalau ini tidak bisa dimanfaatkan dengan baik setelah dilantik, itu menurut saya keterlaluan. Iya, sih. sayang sekali ya, karena memang model awalnya sudah sangat rapi dan penuh persiapan profesional. Bayangin aja tidak pernah presiden yang menjabat baru punya sokongan dari presiden sebelumnya dengan mendistribusikan lebih dari ya kan 15 sekarang 16 sampai 17 menterinya. Iya. Ada yang bilang ini kabinet baru, kabinet rasa Jokowi. Tapi kita juga tidak akan mendahului. Rasanya Pak Prabowo sebagai seorang jenderal juga akan memiliki ketetapan hati untuk menentukan siapa yang cocok untuk diajak bekerja sama. Karena bagaimanapun menteri itu adalah pembantu presiden. Siapa yang tidak bisa diajak kerja sama, mungkin nanti juga akan ada kejutan Tasya setelah 100 hari pertama. Mungkin akan ada reshuffle awal. Ini saya suka sekali nih. Menggarisbawahi fenomena politik yang tidak pernah linear. Itu persis. Jadi kita jangan kemudian jumping conclusion bahwa orang Jokowi udah pasti kemudian aman gitu. Enggak juga. Menurut saya Pak Prabowo akan memimpin tentu dengan gaya yang berbeda dengan Jokowi. Dan evaluasi atau FCR, finding, conclusion, recommendation pada akhirnya akan melihat performa menteri mana yang bagus dan tidak. Kita kejutan itu ya. Sangat mungkin terjadi batasan. Bisa 6 bulan atau bisa lebih cepat lagi dari itu. Jadi kejutan akan selalu ada. Anything can happen. Ya, terlebih beberapa fenomena baik global maupun nasional kita kan menjadi penentu ya. Dan ada juga partai-partai yang relatif besar, bukan relatif lagi, memang besar karena partai pemenang pemilu yang juga wait and see kan begitu. PDIP maksudnya? Iya. PDIP ini juga dinanti-nanti sebenarnya hari ini ya, kedatangan Ibu Mega. Tadi kalau kita sudah lihat ada Pak SBY, ada Pak Yusuf Kala. Kita juga menanti-nanti apakah Ibu Mega katanya sakit Mas Gun Gun jadi tidak bisa hadir hari ini. Dugaan saya. Boleh dugaannya tentu apa, Mas Gun Gun? berdasarkan sejumlah faktor. Untuk di awal ini sebenarnya PDIP tidak akan ikut serta terlebih dahulu, meskipun ada proksi gitu ya. Mungkin dia akan menunggu momentum yang tepat. Kenapa? Karena ini juga pertaruhan bagi PDIP sebagai partai besar pemenang pemilu ya. Meskipun tentu di internal PDIP sendiri juga di layer kedua, second layernya ada juga yang berkehendak dari awal ini kan begitu ya. Karena memang kemarin tektokannya kita menangkap sinyal positif dari kedua belah pihak, tetapi ternyata pertemuan itu tidak pernah terjadi. Jadi mungkin orang akan bertanya-tanya apa yang terjadi sampai kemudian Prabowo tidak pernah bertemu dengan Megawati sebelum hari ini. Gitu. Dan itu bagi saya sih berkah juga untuk demokrasi kita. Bukan berarti pertemuannya yang menjadi berkah. Maksud saya posisi ya, posisi politik PDI Perjuangan. Bahwa kita masih punya yang di luar begitu ya Mas Gun Gun? Betul, karena ada kelompok politik di parlemen ya, partai politik di parlemen yang bisa menyuarakan suara yang kerap kali tidak bisa bersuara. Nah, itu. Menjadi the voice of voiceless. Dan itu penting sekali dalam demokrasi kita. Andai suara itu semuanya menjadi suara mayoritas, itu yang sering disebut sebagai tendensi mayoritarian. Apa aja bisa disahkan atas nama mayoritas tanpa ada suara kritis yang efektif dari parlemen. Gitu.
Dan itu juga Mas Gun-Gun yang sudah dibaca oleh Variety of Demokrasi bahwa negara Indonesia disandingkan bersama Botswana misalnya sedang mengarah kepada proses otokratisasi. Betul. Dan ya rasanya PDIP saat ini atau sikap politik yang ditunjukkan PDIP atau Ibu Megawati untuk berada sementara di luar pemerintahan ini sangat kita dukung sebagai check and balances, dan juga ada kekuatan lain dari partai Nasdem juga. Nasdem juga berada Nasdem di luar. Dan mungkin juga saya lihat tidak terlalu masuknya PKS ya, meskipun ada ya proksi PKS di kabinet Jokowi. Ya. Yang katanya dari profesional. Dari profesional kampus. Ya. Apa tuh maksudnya Mas Gun-Gun kalau bilang dari Profesional tapi ada warnanya. Iya, jadi Iya kan, dia biasa. PKS, tapi PKS sebenarnya bukan benar-benar ada di dalam begitu. Betul. Itu juga menarik tuh. Iya. Kita sama ini dari Pani Yatoto. Dia adalah wakil presiden Laos. Kalau sebelumnya kita juga sudah menyaksikan wakil presiden Vietnam yang sebelumnya Vo Thi An Xuan. Kita masih terus menyaksikan sejumlah tamu negara yang hadir di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ini yang saat ini sedang berjalan adalah Wakil Presiden dari Cina, Han Zheng. Mereka ini kabarnya sudah 2 hari ya, 2 malam berada di Jakarta. Dan tadi tamu-tamu negara langsung disambut, langsung diterima oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jangan lupa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9:37. Saya rasa tamu-tamu negara selalu punctual waktunya. Dan sepertinya sudah masuk semua ya. Ini kita lihat iring-iringan dari Serbia. Serbia, oke. Mas Gun-Gun, rasanya juga Anda sudah melihat seperti apa nantinya konsep komunikasi publik yang dibangun oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tentu akan berbeda dengan Pak Jokowi misalnya yang implementatif, yang langsung ditunjukkan dengan belusukan misalnya, atau dengan selalu melayani doorstop. Kita dulu jarang-jarang melihat Pak SBY melayani doorstop ya. Dan Anda sudah melihat seperti apa nanti konsep yang akan dihadirkan, atau selama ini sebenarnya sudah tampak, sudah terlihat bagaimana gaya komunikasi Presiden terpilih? Saya lihat Pak Prabowo ini akan lebih institusional ya. Komunikasi publiknya terlihat dari political will-nya dengan membentuk kemarin di transisi itu kan kantor komunikasi Presiden. Itu jadi sinyal sebenarnya. Sudah disiapkan secara institusional, mungkin mirip-mirip West Wing ya. West Wing, oke. Nah, itu mudah-mudahan aja diisi profesional bidang komunikasi yang ngerti ya, bukan hanya media baru, kemudian media konvensional lainnya, seperti yang itu kita berharap ada keteraturan dalam mengkomunikasikan. Baik, ini tadi PM Timor Leste ya, Sanana Gusmao. Berikutnya ini adalah Perdana Menteri Vanuatu, Charlotte Salwai. Kalau kita lihat tadi pagi Wakil Presiden terpilih sudah hadir ya, sudah hadir duluan tadi sekitar pukul sebelum jam 9 pagi. Apakah memang tidak diminta untuk mendampingi baru saja Presiden saya dalam mau hal ini? bertanya mengapa tidak berdiri di sini juga ya? Iya, itu yang saya tadi sempat sampaikan. Ini Pak Prabowo sepertinya memang dikasih front stage yang luar biasa ya. Jadi benar-benar panggungnya benar-benar untuk Prabowo. menjadi pusat perhatian. Iya. Dan sebenarnya Pak Jokowi bisa mendampingi. Dan ini kan
agak-agak nggak biasa juga. Iya. Karena biasanya kemarin yang sebelumnya itu SBY, baru kemudian setelah dilantik Pak Jokowi tampil gitu. Ini dari awal sebelum dilantik udah menerima tamu-tamu negara. Dan kita juga rasanya melihat beberapa kali sosok Gibran agak absen ya dari munculnya Prabowo selama ini. Di Hambalang kemarin ada, tapi tidak memberikan komentar apapun begitu. Kemudian ketika hari Senin, Selasa, Minggu lalu, ketika ada tokoh-tokoh dari parpol yang dipanggil, elit-elit dipanggil ke Kertanegara, juga Gibran tampak tidak hadir dan tidak ada statement. Jadi Mbak Nasiti ingin menyatakan ini sinyal begitu. Tapi memang saya setuju. Ini fakta. Ya. Saya setuju sih bahwa di momen-momen beberapa momen krusial kemarin ya, seperti pada saat memanggil para menteri, calon wakil menteri. Ini adalah Perdana Menteri Singapura tadi ya, Lawrence Wong. Bersama istri ya. Tetangga paling dekat sepertinya. Iya. Hanya 2 jam perjalanan. Ya saya lanjutin ya. Ya saya melihat sih melanjutkan sinyal atau fakta? Posisi sinyal Gibran atau ramalan ini memang agak tenggelam ya, atau mungkin sedang menahan diri untuk supaya panggung ini betul-betul menjadi Pak Prabowo, tetapi mudah-mudahan tidak keterusan. Keterusan tenggelam. Iya. Jangan layu sebelum berkembang. Karena begini ya, itu kan posisi wakil presiden harus punya juga marwahnya, kredibilitas yang harus dijaga juga. Jangan sampai kemudian betul-betul tidak ada kewenangan yang terdistribusikan gitu ya. Kewenangan yang didistribusikan itu penting dalam menjaga marwah kekuasaan yang diisi begitu. Nah, Mas Gun-Gun ini adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Iya, sudah tiba di gedung Senayan Jakarta, gedung DPR MPR Senayan Jakarta. Nanti akan ada pertukaran kursi. Iya. Iya, betul. Antara Presiden terpilih dan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden terpilih dengan Presiden atau Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tadi ada fakta menarik, jadi memang hari ini kita akan menyaksikan pembacaan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, di mana Presidennya adalah Presiden tertua 73 tahun dalam sejarah Indonesia. Wakil Presidennya adalah Wakil Presiden termuda 37 tahun, jadi angkanya terbolak-balik. Kebalik dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf ya. Tapi inilah fakta politik ya, bahwa usia itu bukan menjadi patokan. Betul. Yang jelas jangkar politik ya, dan tentu modal-modal politik lainnya pada saat kontestasi elektoral. Dan kita harus menghargai bahwa pasti pilihan-pilihan ini tidak kemudian tiba-tiba ada, melainkan berdasarkan banyak pertimbangan. Bahwa sebagian orang tidak terpuaskan misalnya karena memang tidak memilih ya, atau mungkin juga resisten begitu ya pada sosok-sosok tertentu dari 2 orang yang akan dilantik hari ini. Ya ini sebagai fenomena biasa dalam demokrasi. Ya, khusus untuk menyambut Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, Pak Prabowo berjalan agak ke depan tadi. Ya, syukur juga kalau kemudian begini, setelah pelantikan ini memang betul-betul dioptimalkan untuk mempercepat. Iya. Terutama agenda yang paling krusial ini Mbak Nasiti, Mbak Tasya, saya membayangkan sangat tidak mudah ya, mengorkestrasi nomenklatur baru. Betul. Itu butuh penyesuaian yang lama pengalaman ya Mas Gun-Gun. yang kecil saja kemarin, perubahan nomenklatur di BRIN aja misalnya. Iya. Itu sampai sekarang kan nggak tuntas. Iya, apalagi ini ya. Dengan begitu banyaknya penambahan dan ada pemisahan. Dan itu tentu menyangkut selain sistem organisasi dan tata kerja organisasi, itu juga soal politik anggarannya. Iya. Wah, ini negeri jiran juga. Iya. Ada tantangan Ini Anwar Ibrahim ya? Anwar Ibrahim. Iya.
Ini juga momentum menjadi Perdana Menteri luar biasa kan. Iya. Perjuangannya. Jadi benar kata Mas Gun Gun tadi di awal bahwa ini pelajaran yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana mencapai titik ini tidak instan, butuh perjuangan yang panjang. Sempat di penjara kan beliau kan ya. Kemudian juga dilecehkan. Apa namanya personal brandingnya sampai di titik nadir lah waktu itu. Tapi bahkan orang yang sampai serendah itu pun masih bisa berbalik gitu. Dan sekarang menjadi Perdana Menteri. Yes. Suasana Jakarta hari ini cukup lengang ya, karena mungkin orang-orang akan dari tinggal di rumah. Dari sisi ini kita boleh berbangga, mungkin jauh lebih baik dibanding transisi Amerika kemarin. Iya. Tantangan koordinatif rasanya sangat besar ya ke depan dengan kabinet yang gemuk tadi. Iya. Dan bagaimana seorang Menko mungkin mengkoordinasikan menteri-menteri yang ada di bawahnya, rasanya itu memang tantangan khusus ya Mas ya? Yang paling penting tuh. Kenapa? Karena Menko-Menko ini kan juga ada nomenklatur Menko baru ya. Dan tentu juga di bawahnya ada juga kementerian-kementerian teknis yang baru. Ya. Sehingga ya nggak bisa sekedar ada gitu ya, karena waktunya nggak lama. Iya. Dugaan saya, mungkin 1 tahun pertama itu akan dihabiskan hanya untuk reorganisasi. Idealnya sih 6 bulan tuntas ya, tapi melihat pengalaman yang sudah itu tidak cukup 1 tahun. Realitas lapangannya. Berarti bekerjanya hanya tahun 2, 3, 4. Tahun kelima udah kompetisi lagi. Kan iya, betul. Makanya Pak Prabowo betul-betul harus memastikan bahwa seluruh orang-orang yang dibawa ke jajaran menterinya itu memang udah harus siap bekerja. Iya. Bukan lagi baru mengadaptasi. Nah, makanya diperlukan benar-benar kompetensi dari para menteri selain ya hanya memosisikan backup politik. Kita tidak berharap bahwa ketika sudah dilantik besok para menteri itu masih belum tahu. Kan keinginan Pak Prabowo menjadi great power country, ya kan? Yeah. Nah itu kan bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar narasi, tapi harusnya kemudian mewujud menjadi sebuah roadmap yang jelas dengan tahapan yang jelas selama 5 tahun. Gitu. Apa kira-kira mungkin situasi global kita berubah, tekanan luar biasa banyak, gitu ya. Tentu dibutuhkan juga geostrategis yang mumpuni. Selain juga kapasitas negara untuk menghandle persoalan-persoalan ekonomi, politik, serta ketahanan budaya dalam negeri. Gitu. Apa kira-kira mungkin itu juga yang jadi latar belakang kenapa Prabowo akhirnya mengambil 17 menteri lama, supaya kemudian di 17 kementerian itu bisa tetap ngegas jalannya, sementara yang lain yang kemudian akan menyesuaikan akan ada waktu sendiri selama 1 tahun untuk reorganisasi. Ya kita berharap sih itu ya. Iya. Meskipun tentu ada faktor lain ya. Faktor lainnya adalah soal sepertinya memang ini bagian dari konfigurasi bersama ya. Untuk menghaluskan bahasa. Gitu. Akomodasi ya. Oke, bahasa bukan halusnya apa Mas Gun-Gun? Memang mau memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah mendukung selama proses pemilihan. Dia pada Pak Jokowi gitu ya. Okay. Karena kan politik akomodasi yang terbesar kemarin ya sebagai reference power ya, dari kuasa politik Pak Prabowo hari ini gitu. Tapi apakah itu akan berjalan terus? Belum tentu juga. Seperti saya udah pernah bilang tadi ke Mbak Nastiti, ini politik Indonesia ini khas. Tidak bisa menekankan pada ya dari sisi pemilih aja party ID kita kan lemah. Pun demikian dalam relasi kuasa sangat mungkin berubah. Reciprocal, timbal balik, tergantung pada stimulus dan respon yang terjadi besok. Iya. Kita tidak pernah tahu ya Presiden Prabowo itu nanti akan menjadi presiden yang seperti apa. Tapi kalau kita bisa menyaksikan bagaimana dia sebagai Menteri Pertahanan selama ini, Mas Gun-Gun kira-kira membacanya akan menjadi presiden yang seperti apa nanti? Iya, bacaannya jelas ya. Pak Prabowo ini orang yang sangat biasa dengan keteraturan. Ini dia kita lihat sama-sama Mas Gun-Gun, Presiden Joko Widodo baru saja tiba.
langsung disambut di depan. Di depan oleh Pak Prabowo. Iya, tidak menunggu di dalam seperti tadi ya. Memang chemistry itu karena terbangun cukup matang ya, sangat matang bahkan. Siapa Jadi yang tampak- hebat berarti, Prabowo atau Jokowi yang hebat Biasanya dalam orang chemistry Libra. ini? Biasanya orang Libra yang kelahiran Oktober itu lebih hebat dalam memainkan perasaan. Jadi Prabowo yang lebih hebat ya. Itu pertanyaan khas dari orang Leo. Siapa yang lebih hebat katanya. Kira-kira ngobrol apa nih mereka antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Mungkin tanya. Sarapan apa tadi? Ini luar biasa. Ini salah satu Iya, tidak sejarah Republik Indonesia memiliki transisi presiden yang tidak pernah sebaik ini ya. tidak pernah sebaik ini. Tidak Ini- pernah ini semulus patut ini. patut diapresiasi. Terlepas dari kerap kali saya melakukan kritik ya, Iya. catatan-catatan kritis ya, kita harus juga mengapresiasi hal baik kan. Iya. Gitu. Ke depan menurut saya ya harusnya transisi itu berjalan seperti ini sih. Ini menjadi iya. role model ya untuk Role model. transisi-transisi berikutnya berarti. Sekalipun ya tentu juga proses misalnya kemarin ya bagaimana Catatan negatifnya jangan ya. jadi role model maksudnya ya Mas Gun Gun. cawe-cawe perbaikan. itu ya. Ya artinya itu juga harus jadi catatan memang. Kenapa? Karena demokrasi itu biarkan kemudian menjadi kompetisi yang fair ya, yang kemudian bisa berjalan dengan sangat baik, terutama dari sisi citizenship ya. Iya. Kemudian hukum itu harus melampaui kepentingan-kepentingan parsialnya gitu ya. Tidak boleh hukum diubah-ubah hanya karena untuk alat kekuasaan begitu. Tidak boleh tuh. Tidak boleh. Tidak boleh melampaui konstitusi. Iya. Dan tidak boleh diulangi lagi lah ya. Ya, kemudian juga kampanye ya. Saya pikir dana-dana publik yang ada di APBN itu harus dioptimalkan memang untuk kepentingan publiknya. Iya. Ya, jangan dioptimalkan untuk pork barrel politik gitu. Beberapa Tapi kali itu sudah sebelumnya. lewat kan ya? Sudah lewat. Hari ini kita pelantikan soalnya Mas Gun Gun. Tapi menyambung itu juga Mas Gun Gun, beberapa kesempatan sebelumnya kan Pak Prabowo dengan berapi-api mengatakan bahwa awas saja kalau ketua-ketua partai, kalau menteri-menteri iya. saya mencari rente dari APBN Iya. ataupun APBD. Iya. Tapi itu pesan yang kuat ya. Ya, sebagai narasi, tapi nanti juga ditentukan juga komitmennya dengan Iya. kan ada reward dan ada punishment harus. Mas Gun Gun sebentar, kita coba sama-sama dengarkan. Oh, oke. Tadi dari protokoler sepertinya menyampaikan menyampaikan mic kepada presiden terpilih atau menyiapkan sound system, tapi rupanya barusan untuk berfoto bersama. Ya. Setelah berfoto bersama, apa yang akan terjadi Tasya setelah ini? Kita sama-sama saksikan. Tapi sebenarnya sinyal-sinyal yang tadi disampaikan dengan berapi-api oleh Pak Prabowo yang berburu rente dari APBN APBD itu memang ya semoga tidak hanya sinyal saja, tidak hanya statement yang keras saja, tapi itu juga dimaknai oleh mereka yang saat ini menjabat sebagai ketua umum parpol yang nantinya akan menjadi menteri ataupun menteri koordinator, bahwa single loyalty itu dibutuhkan. Bukan lagi double loyalty dalam hal ini. Iya, semua orang kan bisa berretorika, tapi dilihat kebijakannya apa. Satu, bagaimana bisa memperkuat auditor internal eksternal, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah mungkin misalnya proses pelemahan institusi yang biasa melakukan pemberantasan korupsi itu harus mulai dari situ lagi ya, pembenahan undang-undangnya lagi. Iya, karena kita masih butuh ya KPK. Tapi bukan KPK yang seperti sekarang. Gitu. Nah itu bagaimana komitmen Presiden pada penguatan KPK. Kemudian juga yang paling penting lagi Sultan adalah Hasan al-Bolkiah ya tadi, Hasan Kepala al-Bolkiah, Negara Brunei Darussalam.
Yang paling penting lagi sebenarnya sekarang bagaimana memastikan bahwa ada komitmen juga kalau misalnya kan partai nih mendistribusikan orang jadi menteri. Kalau ada salah satu menteri dari partai tertentu melakukan korupsi, kan sekarang ini yang dalam tanda petik yang dihukum orang. Mungkin nggak tuh ke depan partai? Iya. Itu yang dari dulu, yang dari dulu dicita-citakan sebenarnya ya Mas Gun-Gun, tapi karena itu masih belum pasti, sampai ke sana kita. Pasti kalau kontrol politik atau rentang kendali politik seperti itu akan efektif. Kalau kembali ke orang per orang, itu menurut saya akan seperti sekarang. Pada zaman Pak SBY itu ada 6 menteri yang korupsi, tapi 5 dari parpol. Tapi di zaman Pak Jokowi ada 6 menteri korupsi dan semuanya dari parpol. Belum lagi dengan kalau ditambah dari pengaduan masyarakat yang ke KPK. Ada beberapa menteri yang di mana nama-nama itu juga yang sudah diperiksa dan dipanggil ya. Dipanggil ke Kertanegara lagi, ada lagi di Hambalang. Sudah dipanggil ke KPK dan dipanggil ke Kertanegara lagi. Wow, ada Mas Anies di sini. Bagus nih, ya bisa hadir. Mas Ganjar apakah ada? Itu juga kemarin sebenarnya menurut Ahmad Muzani confirm hadir, tetapi kita belum lihat gambarnya. Kalau Pak Mahfud kan udah izin tidak datang. Mas Ganjar kemarin ketika, ini Pak Trisno, ini salah satu idola saya, Tasya. Aduh, senang sekali rasanya melihat Pak Tri. Iya, masih sehat ya. Sehat beliau. Pak Budiono. Ada Pak Budiono. Kenapa tadi senang melihat sosok Mas Anies hadir di sini, Mas Gun-Gun? Iya, sangat senang karena apa? Kompetitor itu kan kalau hadir memberikan apresiasi pada pelantikan, artinya udah dewasa secara politik kan begitu. Bu Titi ya. Ibu Titi nggak berangkat bareng-bareng tadi ya, karena sebagai ini di row anggota DPR sepertinya ya. Kemarin kalau bicara Mas Ganjar di sidang doktornya Mas Hasto ditanya wartawan, bilangnya hanya insya Allah akan hadir, insya Allah akan hadir. Pak JK, jadi wakil-wakil menteri ya, dan mantan-mantan pimpinan MPR juga hadir, ada Pak Kaisang ya. Kaisang rasanya sendiri tadi ya, istrinya masih cuti melahirkan. Iya, baru melahirkan. Tiga menit lagi, Tasya, dari agenda yang dijadwalkan pukul 10 saat dimulainya sidang paripurna pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029, apakah akan berjalan sesuai waktu yang ditentukan? Biasanya kalau di DPR waktunya sangat strict begitu ya, sangat tepat waktu. Jadi selama seminggu kemarin apakah Mas Gun-Gun juga ada dihubungi oleh pihak Pak Prabowo? Dihubungi Mbak Nastiti. Untuk hadir di sini. Untuk hadir di sini. Iya, diundang beberapa media, tapi tidak diundang ke Kertanegara. Berharap untuk diundang? Enggak juga berharap. Dari ini Pak Prabowo ya. Saat muda ya. Saat muda. Perjalanannya ya. Perjalanan. Sangat menonjol waktu muda itu ya. Benar-benar terlihat. Rentang panjang karirnya, karir di militer, kemudian sampai ikut konvensi Partai Golkar, kemudian menjadi calon wakil presiden, menjadi calon presiden dua kali. Ini memang bagaimanapun proses panjang menjadi presiden. Di titik itu kita harus melihat dan mengapresiasi komitmen Pak Prabowo untuk turut ya, menjadi bagian dari sejarah Republik ini. Jadi kalau kemarin kita sempat menyaksikan beberapa menteri yang pamit, meneteskan air mata, tapi untuk Jokowi dan Ibu Iriana kita tidak melihat ada gejolak emosi yang terlalu berlebihan ya, Mas Gun-Gun. Iya, justru dari staf-stafnya tuh kemarin. Iya, kemarin menangis ya. Tapi dari Pak termasuk Jokowi teman-temannya Mbak Tasya.
Tapi menteri yang berpamitan, berurai air mata di DPR, tapi kemudian akan menjabat lagi. Iya, itu juga lucu ya. Jadi itu nangisnya diartikan apa? Termasuk ketua DPR. Pak Hashim tadi ya juga sudah tampak. Kalau Pak Hashim tadi berangkat bersama Pak Prabowo ya. Prabowo, dari, iya. Ada Caimin. Ada Pak Surya Paloh. Surya Paloh. Salamannya agak lama ini. Saya nggak tahu nanti pembagian antara presiden wakil presiden seperti apa. Yang jelas kalau Pak Kiai Ma'ruf kemarin kan banyak diberi porsi banyak untuk wilayah Papua ya. Iya. Percepatan kesejahteraan di Papua ya. Nah, apa yang kemudian sekarang ditugaskan secara khusus kepada wakil presiden Gibran? Karena meskipun disebut-sebut sebagai ban serep, wakil presiden itu sebenarnya duit tunggal. Harusnya duit penting juga karena pada saat dipilih kan jadi satu pasangan paket yang nggak boleh. Dan ketika nantinya presiden ada apa-apa dengan presiden dia harus menggantikan. Dia naik. Kalau berhalangan tetap ya, atau kemudian ada impeachment misalnya, kan kita nggak pernah tahu. Impeachment ke siapa? Presiden. Ya bisa juga kalau wakil presiden melakukan pelanggaran, itu juga bisa. Ya. Ini hanya ibu-ibunya saja nih ya. Ini sepertinya meaningful. Semua yang kita sajikan hari ini sangat meaningful. Itu juga akan yang dibawa oleh DPR nanti, meaningful participation. Jangan sampai meaningless participation dengan kehadiran DPR, anggota DPR yang baru nantinya. Kita tetap optimis tentang itu ya Mas Gundung ya? Iya, harus optimis. Dan ini adalah fase sangat menentukan ya. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu terlalu banyak untuk menikmati, mengakselerasi bonus demografi. Begitu juga dengan waktu honeymoon ya. Rasanya jangan panjang-panjang waktu honeymoon. Saya sih menduga tidak akan lama ya. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, ada beberapa partai yang secara real tidak kemudian mau eksplisit menyebut bagian dari the ruling party kan. Ya. Jadi ini Ibu Iriana, Ibu Ma'ruf, dan Selvi ya, istri dari Gibran, Wapres terpilih. Tadi nampak ada salah satu yang kerap kali disandingkan, disama-samakan dengan proses kontestasi pemilu di Indonesia ya, Bongbong Marcos. Iya. Mirip sekali ya memang ini gaya cara-caranya ya. Nah ini juga tokoh yang perjalanan panjangnya penuh luar biasa, penuh cerita ya, Sanana Gusmo. Standing ovation dari semua anggota DPR MPR yang hadir kepada para tamu negara. Ya, ini dia Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto hendak memasuki ruang sidang. Ini sekarang waktu ternyata sudah lewat 3 menit dari rundown DPR. Dua presiden ini kompakan ini ya, pakaiannya kompakan ceritanya. Janjian ya. Ya, ini jajaran dari pimpinan MPR sepertinya hendak berfoto bersama dengan Presiden Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
disambut saja ternyata. Tidak berfoto bersama. Ini detik-detik yang menentukan, hampir di puncak ya. Iya. Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di hatinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya di jalan menuju gedung, menuju ruang sidang. Republik Indonesia terpilih, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, kita bersyukurlah sampai di titik ini tidak ada huru-hara. Iya, betul. Kalau dibandingkan Ya. 2014-2019 ya Mas Gun-Gun, Iya. ini memang Dan masyarakat kita juga udah semakin dewasa. iya. Nah, ya bahwa ada dinamikanya ya wajar ya. Tapi at least sampai hari ini kan tidak ada kerusuhan yang luar biasa signifikan gitu ya. Kita harus mengucapkan terima kasih Terima kepada kasih pada seluruh seluruh bangsa Indonesia. masyarakat yang sudah memilih dan juga terima kasih kepada semua masyarakat Jakarta yang tadi sudah menyambut mengantarkan presiden Dan jangan lupa pada kompetitor ya, ya, Pak Ganjar, Pak Anies. apresiasi yang Iya. terbesar buat mereka. Dan terima kasih juga Mas Gun-Gun sudah hadir di studio Sama-sama. NTV saat ini untuk sama-sama mengikuti jalannya. Saya bisa menikmati dialog pagi ini dan melihat juga para pemimpin kita sejarah baru. akhirnya dihantarkan pada situasi sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Pak Jokowi. Selamat untuk Pak Prabowo dan mudah-mudahan amanah kuasa rakyat yang dimandatkan itu bisa betul-betul dioptimalkan. Ya, semoga saja ya. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun untuk Sama-sama Mbak waktunya Tasya, bersama Mbak kami. Nastiti. Ya. Dan pemirsa, kita akan kembali menuju ke gedung DPR MPR untuk menyaksikan jalannya pelantikan dan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden.